Selamat siang kepada Bapak dosen beserta kawan-kawan sekalian. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai eh, penerapan GCG dan CSR pada Telkom Indonesia. Profil perusahaan Telkom Indonesia. PT Telkom Indonesia Persero atau TBK Telkom adalah badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang jasa, layanan teknologi, informasi dan komunikasi, dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Pemegang saham mayoritas Telkom adalah pemerintah Republik Indonesia sebesar 52,09%, sedangkan 47,91% sisanya dikuasai oleh publik. Saham Telkom diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia atau BI dengan kode TLKM dan New York Stock Exchange NWSE dengan kode TLK. Dalam upaya bertransformasi menjadi digital telecommunication company, Telkom Group mengimplementasikan uh, strategi bisnis dan operasional perusahaan yang berorientasi kepada pelanggan customer oriented. Transformasi tersebut akan membuat organisasi Telkom Group menjadi lebih lean dan agil dalam beradaptasi dengan perubahan industri telekomunikasi yang berlangsung sangat cepat. Organisasi yang baru juga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menciptakan customer experience yang berkualitas. Kegiatan usaha Telkom Group bertumbuh dan berubah seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi, namun masih dalam koridor industri telekomunikasi dan informasi. Hal ini terlihat dari lini bisnis yang terus berkembang melengkapi legacy yang sudah ada sebelumnya. Visi dan misi dan purpose pada Telkom Indonesia. Visinya itu adalah menjadi digital telco pilihan utama untuk memajukan masyarakat. Misinya satu, mempercepat pembangunan infrastruktur dan platform digital cerdas yang berkelanjutan, ekonomis dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Yang kedua, mengembangkan talenta digital unggulan yang mendorong kemampuan digital dan tingkat adopsi digital bangsa. Yang ketiga, mengorkestrasi ekosistem digital untuk memberikan pengalaman digital pelanggan terbaik. Purpose-nya itu adalah mewujudkan bangsa yang lebih sejahtera dan berdaya saing. Pengertian GCG. Tata kelola yang baik atau good corporate governance adalah suatu sistem yang terdiri atas fungsi-fungsi yang dijalankan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk memaksimalkan penciptaan nilai perusahaan sebagai entitas ekonomi maupun entitas sosial melalui penerapan prinsip-prinsip dasar yang diterima secara umum. Selanjutnya adalah tujuan GCG. Tujuan penerapan Good Corporate Governance atau GCG atau tata kelola perusahaan yang baik adalah untuk meningkatkan kerjasama perusahaan secara berkelanjutan dengan tetap memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Secara spesifik, tujuan penerapan GCG adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan nilai perusahaan. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan dan reputasi perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan transportasi dan akuntabilitas perusahaan. Yang keempat, meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan. Dan yang terakhir, meningkatkan daya saing perusahaan. Next. Lalu prinsip-prinsip tarif GCG. Yang pertama ada transparansi. Nah, transparansi ini dari Telkom sendiri mengungkapkan informasi keuangan dan non-keuangan secara transparan melalui berbagai media, termasuk laporan tahunan, laporan keuangan, situs web, dan media sosial. Yang kedua ada akuntabilitas. Akuntabilitas Telkom bertanggung jawab kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya atas tindakan dan kinerjanya. Next. Lalu yang ketiga ada responsibility. Telkom sendiri memiliki berbagai program CSR
untuk memberikan manfaat bagi masyarakat, lingkungan, dan pemerintah. Program CSR Telkom meliputi berbagai bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat. Lalu yang keempat ada independensi. Dewan Komisaris Telkom memiliki komposisi yang beragam, termasuk anggota yang independen dan anggota yang berasal dari pemegang saham. Anggota Dewan Komisaris Telkom memiliki masa jabatan yang terbatas, yaitu 3 tahun. Lalu yang terakhir ada keadilan atau fairness. Telkom menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral dalam menjalankan bisnisnya. Telkom memiliki kode etik yang mengatur perilaku karyawan Telkom. Kode etik Telkom melarang karyawan Telkom melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Next. Lalu pentingnya GCG pada Telkom Indonesia. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan stakeholder, lalu meningkatkan kinerja perusahaan, dan yang terakhir, meminimalkan resiko. Next. Lalu, manfaat penerapan GCG pada berbagai pihak. Nah, penerapan GCG dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, yaitu pertama pemegang saham, lalu karyawan, pelanggan, pemasok, masyarakat, dan yang terakhir lingkungan. Next. Lalu pengertian CSR. Nah, Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan adalah konsep di mana perusahaan mengintegrasi tanggung jawab sosial dan lingkungan ke dalam operasional dan kebijakan bisnis mereka. CSR mencakup berbagai kegiatan sukarela yang dilakukan oleh perusahaan untuk memberikan dampak positif pada masyarakat, lingkungan, dan pihak-pihak terkait lainnya di luar aspek ekonomi dan hukum yang mendasari bisnis. CSR dapat membantu perusahaan membangun reputasi yang baik, meningkatkan keterlibatan karyawan, meningkatkan hubungan dan pelanggan, dan memberikan kontribusi positif pada masyarakat dan lingkungan di mana perusahaan beroperasi. Perkembangan CSR juga mencerminkan kesadaran perusahaan terhadap peran mereka sebagai anggota masyarakat global yang memiliki dampak lebih dari sekedar ekonomi. Next. Baiklah, selanjutnya adalah tujuan CSR. Tujuan dari Corporate Social Responsibility atau CSR adalah menciptakan dampak positif pada berbagai aspek masyarakat. Contohnya yang pertama adalah pemberdayaan masyarakat. CSR bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan. Dan ini juga melibatkan program-program pemberdayaan ekonomi, pelatihan keterampilan, dan dukungan terhadap inisiatif yang mengingatkan kualitas hidup masyarakat. Lalu yang kedua, pendidikan dan kesehatan. Perusahaan dapat berkontribusi pada sektor pendidikan dan kesehatan melalui program beasiswa. Yang ketiga, perlindungan lingkungan. Ini adalah mengurangi dampak negatif perusahaan terhadap lingkungan dan juga melibatkan praktik bisnis yang ramah lingkungan, pengelolaan limbah yang bertanggung jawab, dan juga dukungan terhadap proyek-proyek pelestarian lingkungan. Yang keempat adalah peningkatan kualitas hidup karyawan. Ini mencakup program-program yang meningkatkan kualitas hidup karyawan perusahaan, seperti program kesejahteraan karyawan untuk dukungan keseimbangan kerja dan kehidupan, serta fasilitas kesehatan dan rekreasi. Next. Lalu yang kelima ada pengembangan ekonomi lokal. Perusahaan ini dapat berusaha memajukan ekonomi lokal dengan memberdayakan pelaku usaha kecil dan menengah, dengan menciptakan peluang pekerjaan dan mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah operasionalnya. Lalu yang keenam ada menghormati hak asasi manusia dan etika bisnis, yaitu menerapkan CSR diharapkan untuk menghormati hak asasi manusia dengan menghindari praktik bisnis yang merugikan dan beroperasi dengan etika bisnis yang tinggi. Lalu ada keberlanjutan bisnis, yaitu perusahaan yang berinvestasi dalam CSR dalam menciptakan keberlanjutan bisnis jangka panjang dengan membangun hubungan yang kuat dengan semua pihak. Next. Lalu CSR Telkom Indonesia.
Sebagai salah satu BUMN terbesar di Indonesia yang bergerak di bidang telekomunikasi, Telkom mempunyai tanggung jawab sosial dengan paradigma Telkom hadir untuk Indonesia tumbuh dan berkembang bersama masyarakat Indonesia. Telkom meyakini peningkatan kesejahteraan masyarakat akan berdampak pada pertumbuhan bisnis Telkom dan sebaliknya. Oleh karena itu, sesuai dengan paradigma CSR kami menerapkan prinsip Profit, People, Planet atau 3P dalam implementasi CSR kami. Next. Lalu program CSR yang pertama adalah Indonesia Digital Learning and My Teacher My Hero. Indonesia Digital Learning atau IDL tahun 2016 merupakan program tahunan yang mencerminkan komitmen Telkom Indonesia di bidang pendidikan dengan memberikan pelatihan kepada guru mengenai pengetahuan digital dalam upaya melaksanakan kegiatan pendidikan berbasis digital di sekolah dan pada akhirnya membentuk masyarakat digital di kalangan guru. Lalu yang kedua ada Pustaka Digital atau PADI. Ini tuh sinergi dua BUMN Telkom dan penerbit Balai Pustaka untuk mendistribusikan 1.000 digital learning corner di 1.000 titik di seluruh Indonesia. Next. Kemudian programnya ada Socio Digi Leaders. Ini tuh kompetisi ide kreatif yang bertujuan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi umat. Ide-ide yang dikembangkan itu dapat ditujukan untuk mengatasi permasalahan sosial, hukum lingkungan hidup, sumber daya manusia, teknologi, bisnis, produk, dan juga pengembangan sistem atau ide-ide untuk aplikasi digital. Kemudian ada program BUMN Present for the Country atau BUMN hadir untuk itu. Nah, untuk selanjutnya ada program Indonesia Independence Day Celebration Activities. Itu program tahunan BUMN dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan, di mana BUMN menggulirkan program seperti BUMN Mengajar, Bedah Rumah Veteran, Siswa Mengenal Nusantara, elektrifikasi rumah, pembangunan sarana dan sanitasi, serta funwalk. Terus ada BUMN hadir untuk negeri during Ramadan, di mana program ini tuh hadir di bulan Ramadan untuk liburan eksodus bersama atau mudik bareng BUMN dan marketplace terjangkau yang menyediakan 200.000 item. Next. Selanjutnya ada Indonesia Independence Day Celebration Activities, merupakan program CSR Telkom yang juga merupakan bagian dari kegiatan BUMN hadir untuk negeri bagi penyandang disabilitas. Lalu ada Telkom Craft, merupakan showcase berbasis digital pertama untuk UKM. Hal ini merupakan bagian dari upaya penerapan nilai-nilai good corporate citizenship dan program kemitraan dan pemberdayaan masyarakat Telkom. Next. Dan program yang terakhir ada Study Tour and Real Experience VR Satelit Telkom 3S. Ini merupakan program CSR yang dilakukan dalam rangka peluncuran satelit 3S yang sekaligus sebagai media untuk mengedukasi dan menginformasikan kepada masyarakat tentang apa sebenarnya manfaat satelit bagi masyarakat. Next. Strategi dan ruang lingkup kegiatan CSR Telkom. Telkom melaksanakan program CSR-nya berdasarkan isu-isu yang dianggap relevan dan signifikan oleh Telkom, dengan tetap mengedepankan 3 prinsip CSR, yaitu yang pertama ada lingkungan digital, yang kedua masyarakat digital, dan yang ketiga ekonomi digital.
Selanjutnya ada pentingnya CSR pada Telkom Indonesia. Ada penciptaan dampak positif melalui program CSR Telkom Indonesia dapat menciptakan dampak positif pada masyarakat, lingkungan, dan pihak terkait. Yang kedua ada meningkatkan reputasi dan citra perusahaan, di mana keterlibatan aktif dalam kegiatan CSR dapat meningkatkan reputasi dan citra Telkom Indonesia di mata publik. Dan yang ketiga ada pemenuhan tanggung jawab sosial. Sebagai bagian dari masyarakat, Telkom Indonesia memiliki tanggung jawab sosial untuk ikut serta dalam pembangunan keberlanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya CSR pada Telkom Indonesia, keberlanjutan bisnis. Dengan memperhatikan keberlanjutan dan keseimbangan ekosistem sosial, ekonomi, dan lingkungan, Telkom Indonesia dapat membantu memastikan bahwa bisnis mereka beroperasi dalam lingkungan yang stabil dan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu hubungan dengan pemerintah. Keterlibatan Telkom Indonesia dalam program CSR dapat memperkuat hubungannya dengan pemerintah karena menunjukkan komitmen perusahaan untuk mendukung agenda pembangunan nasional dan kebijakan pemerintah terkait kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, meningkatkan keterlibatan karyawan. Program CSR yang kuat dapat meningkatkan keterlibatan dan kebanggaan karyawan. Karyawan yang merasa bahwa perusahaan tempat mereka bekerja memiliki dampak positif pada masyarakat dan lingkungan akan lebih termotivasi dan terlibat. Next. Manfaat penerapan CSR pada berbagai pihak. Penerapan corporate social responsibility memberikan manfaat yang luas bagi berbagai pihak termasuk perusahaan itu sendiri, masyarakat, lingkungan, dan pihak-pihak terkait lainnya. Berikut adalah beberapa manfaat dari penerapan CSR. Yang pertama, perusahaan, kedua masyarakat, ketiga lingkungan, keempat pihak-pihak terkait, kelima pelanggan. Next. Ini manfaat CSR bagi perusahaan. Yang pertama, mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merek perusahaan. Yang kedua, mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial. Yang ketiga, mereduksi risiko bisnis perusahaan. Yang keempat, melebarkan akses sumber daya bagi operasi sosial. Selanjutnya, manfaat CSR bagi masyarakat. Yang pertama, peluang penciptaan kesempatan kerja, pengalaman kerja, dan pelatihan. Yang kedua, pendanaan investasi komunitas, pengembangan infrastruktur. Ketiga, peningkatan kompetensi teknis dan personal individu yang terlibat. Keempat, sebagai promosi bagi prakarsa-prakarsa komunitas. Next. Oke, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih.